And ski mask screaming thug like every time they pass, all eyes on me. Living like a thug nigga, till the day I die. Living like a boss player, all eyes on me. Hey, to my nigga Pot, all eyes on me. Living like a thug nigga, till the day I die. Living like a boss player, even getting out. All eyes on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di Museum Rasulullah SAW, sebuah tempat yang menghadirkan berbagai replika dan informasi mengenai kehidupan Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Mas dan kelompok kami insya Allah akan menerangkan tentang sejarah Rasulullah SAW. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang peristiwa Perang Badar. Perang Badar, perang pertama yang dilakukan antara umat muslim dengan kafir Quraisy. Pasukan muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.300 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah paman Rasulullah SAW. Perang Badar memenangkan umat muslim sebagai pimpinan perang adalah Rasulullah SAW. Memerintahkan agar sumur-sumur dikuasai terlebih dahulu supaya pasokan air untuk kafir Quraisy terputus. Jadi kita itu sangat penting kepada air. Kemenangan tersebut memberi pengaruh besar sebagai umat Islam secara politik. Suku-suku Jazirah Arab mengakui Madinah sebagai kota yang berdaulat. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Laila Nurhasana. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk menghijrahkan Madinah, kaum muslim rela meninggalkan harta bendanya di Mekah. Rasulullah SAW tidak ingin kondisinya mereka menjadi masalah. Beliau lantas mempersaudarakan mereka dalam ikatan perjanjian untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan kesehatan. Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, urgensi persahabatan kaum Muhajirin dan Ansor dapat dilihat pada 3 hal. 1. Persaudaraan menjadi modal utama kemajuan. 2. Persaudaraan membentuk masyarakat yang saling menolong. 3. Persaudaraan merupakan nilai universal Islam. Persaudaraan yang dijalin Rasulullah SAW berlanjut hingga kaum Muhajirin bisa beradaptasi, bisa mencari nafkah dan berbaur dengan kaum Ansor. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Maulina Sofira Fadilah. Nah, pada kelompok ini saya akan menjelaskan tentang persaudaraan Islam ke dunia. Nah, Islam yang awalnya berpusat di Jazirah Arab pada abad ke-7 mulai menyebar luas ke seluruh dunia. Ada beberapa teori bagaimana Islam sampai di Eropa hingga Asia Tenggara. Salah satunya melalui jalur perdagangan, yaitu jalur sutra, jalur rempah, dan jalur kayu manis. Jalur rempah tercatat sebagai salah satu jalur pelayaran tertua di dunia yang diperkirakan telah digunakan manusia lebih dari 2000
alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini barang yang sementara yang dipakai oleh Kanjeng Nabi, dan saya akan memperlihatkan yang mana barang ini atau dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad di perang-perang yang lainnya. Mari kita lihat. Nah, di sini mana perang-perang yang sampai saat ini dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Boleh diperlihatkan. Oke, mungkin sekian dari saya untuk memperlihatkan barang-barang yang mana barang-barang ini barang-barang perang yang dipakai oleh Kanjeng Nabi di masa dia dipimpin perangnya sama beliau. Oke, terima kasih.